Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, itu pakai kaos GSMI. Apa tuh kepanjangan itu? Wah, Bung Alfian pura-pura nanya nih. Gerakan Subuh Milenial Indonesia, Bung Alfian. Waduh, anak remaja mulai bangkit dari masjid. Betul, Bung kameramen, bacain beritanya. Amin. Terima kasih Bung Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian di Indonesia di 2024 atau ke atasnya, mudah-mudahan subuhan kita udah kayak Jumatan, Bung Alfian. Amin. Amin. Nah, Bung Alfian, ini ada berita yang menurut saya bukan porsinya ya dia bicara ini. Jadi dari Liputan 6, Bung Alfian, ada berita judulnya BPIP Orde Baru pakai sistem pemilu tertutup, aman-aman saja, senang-senang saja. Ini kenapa dibelain PDIP apa gimana nih? Dalam beritanya Bung Alfian, sistem kepemiluan saat ini tengah menjadi polemik menjelang putusan atas uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang dilakukan di MK. Menanggapi hal itu, Wakil Kepala BPIP menyatakan apapun putusannya semua adalah yang terbaik. Dia memastikan negara tidak akan bubar jika putusan kembali menjadi tertutup. Wah, ini kayak ada pressure ya. Gimana Bung Alfian respon awalnya? Ya, Indonesia pun tidak akan berubah berarti tanpa pendapat BPIP. Ya, dia artinya udahlah. Jadi kalau tukang cendol nggak usah mengomentari proses pembuatan make up gitu kan. Iya benar-benar. Supaya ini jadi proporsional nih kan kelihatannya orang semakin tidak punya aturan, tidak tahu diri, tidak tahu posisi diri kan sebagai sebuah lembaga yang mesti sebagai perawat Pancasila, dia berbicara bagaimana nilai-nilai yang sakral, nilai-nilai yang transendental, nilai-nilai yang norma-norma kebangsaan, kebersamaan itu dijaga. Lalu apa nggak ada angin, nggak ada hujan? Apa gara-gara pembinanya yang bernama Ibu Megawati? Ya, karena memang ini kan salah satu pengusung utamanya adalah PDI Perjuangan. Saya sebagai orang yang lama dalam praktek politik praktis, yang namanya mau tertutup, mau terbuka, itu tidak perlu dijadikan hal yang harus terlalu tajam dipersoalkan. Persoalannya perjalanan sudah jauh. Iya. Ya, sebutlah misalnya ini kan sudah masuk pendaftaran, pembuatan DCS, DPT, dan segala macam, atau menuju DCS ya, daftar calon tetap, DPS, daftar calon, daftar pemilih tetap, dan segala macam. Ini sedang bergerak semua dengan formula yang pernah disepakati. Dan ini bukan hanya menimbulkan reaksi pribadi, ini akan jadi keseluruhan orang-orang yang tidak menyoal nomor urut, terserah saya nomor berapa saja, yang penting suara terbanyak. Nah kalau ini diketahui di awal, dan lagi pertanyaannya adalah apa urusannya juga lalu perubahan itu terjadinya di Mahkamah Konstitusi. Satu. Yang kedua, kenapa kemudian ketika masyarakat luas tahu dianggap rahasia negara? Nah, karena dalam undang-undang rahasia negara, Bung kameramen, yang disebut dengan rahasia negara itu yang berhubungan dengan instalasi pengamanan, instalasi intelijen, dan hal-hal yang berhubungan dengan keutuhan negara dalam konteks hubungan dengan luar negeri. Itu yang namanya rahasia. Kalau ini kan ketahuan bahwa ini akan melakukan kenakalan konstitusi. Mereka melahirkan sebuah peraturan yang sebetulnya bukan otoritas dia. Ya kan ini udah kebangetan, dan selasanya terima kasih buat Pak Denny Indrayana, dan terakhir beliau juga buat surat yang cukup bagus kepada Ibu Megawati agar menjadi perhatian bahwa untuk pendapat yang disampaikan oleh BPIP, menurut saya anggap sajalah angin lalu, dan terus kita berpikir bagaimana persiapan pemilu 2024 dimatangkan dan tidak perlu pakai cawe-cawe, dan kemudian lakukan kerja-kerja yang mengarah kepada standar pengelolaan negara. Iya, Bung Alfian, menarik yang Bung Alfian sampaikan bahwa ini terlalu injury time, dan sebetulnya BPIP kan juga bukan institusi atau kelompok yang penting, Bung Alfian. Dulu kita nggak ada BPIP juga malah akur, ada BPIP kita malah berantem. Apalagi dia bilang musuh utama itu adalah agama. Nah itu kan kurang ajar, Bung Alfian. Nah Bung Alfian, yang menarik adalah, bukan menarik sih, maksudnya kalimat yang disampaikan BPIP ini seolah memaksa masyarakat, udah lu terima aja pemilu tertutup.
udah lu ini aja. Padahal kalau kita lihat kan Bung Alfian, 8 partai atau di luar PDIP itu semuanya menolak. Harusnya Mahkamah Konstitusi udah melihat ke sana gitu Bung Alfian. Nah ini tapi hawa-hawanya yang disampaikan oleh Pak Denny ini akan kejadian Bung Alfian. Ini akan menjadi pemilu yang tertutup. Nah ini kan menurut saya betul yang sering Bung Alfian sampaikan dan tokoh-tokoh lain, injury time malah maksa pemilih tertutup. Ini kita malah mencium ada sesuatu Bung Alfian. Ada sesuatu yang menurut saya ini bukan rahasia negara Bung Alfian, rahasia partai. Gimana Bung Alfian kalau ini terus dipaksakan Bung Alfian? Ya, yang sebenarnya diinginkan kan adanya penundaan pemilu. Ini tetap saja. Kalau kita tengok ya, kan bagaimanapun yang terjadi sekarang kan semakin tidak rasional, ancam-mengancam. Ya kan, Pak Mahfud mengancam akan membongkar korupsi DPR gini kan gitu kan. Iya. Terus jadi ancam-mengancam. Jadi masyarakat dipertontonkan sebuah cara mengelola negara yang sangat kekanak-kanakan, yang sangat menunjukkan kehilangan akal sehat, kehilangan kemampuan melihat persoalan menurut koridor yang telah dibuat dalam bangunan tata negara yang sudah sangat cukup baik menurut saya. Sekarang dihancurkan oleh mereka sendiri. Nah, sekarang keadaan begini, kalau saya berharap, dan bukan hanya berharap secara pernyataan, saya menegaskan kepada semua pihak, kalian harus ingat bagaimana nasib anak di belakang kita nanti. Betul. Bagaimana nasib negeri kita. Mengelola negara berdasarkan request eksternal. Ini persoalannya ada dua hal. Bung kameramen, kenapa seperti begini ribetnya, riwehnya. Karena memang ada persoalan. Yang pertama, ada pihak tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu, komunitas tertentu, terlalu banyak dosa. Kesalahannya dosa abrek-abrek. Dia takut. Ya, saya ingin katakan dengan tegas. Dia takut bahwa kalau nanti pelanjut daripada rezim ini, orang yang mempunyai kekuatan moral dan kekuatan konstitusi, dan saya pikir harus menang. Kita harus sama dengan yang dinyatakan oleh Erdogan. Ya, kita harus bisa memenangkan orang yang berpihak pada norma-norma yang patut. Jadi intinya, mungkin untuk urusan pendapat BPIP yang berhubungan dengan pemilu tertutup atau terbuka, nyatakan saja bahwa yang sedang berjalan adalah hal yang sudah dipakai sejak awal pendaftaran, membuat penyusunan daftar calon tetap, dan apa-apa yang menjadi urusan KPU dan KPUD, termasuk Bawaslu dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan pemilu, 14 Februari 2024, Anda sendiri yang buat tanggalnya. Oh iya benar juga ya. Iya, Bung Alfian, memang terlihat Bung Alfian kepanikan itu muncul dari orang yang sedang berkuasa Bung Alfian. Harusnya kan kalau dia yang berkuasa dia tenang saja Bung Alfian. Mau bahasanya ya udahlah terbuka aja gitu. Suara kita banyak kok, kita pasti menang kok. Harusnya kalau dia pede sumber suara atau lumbung suara mereka, ya udah santai aja gitu Bung Alfian. Ini kok jadi yang saya lihat tuh kenapa saya bilang panik Bung Alfian, kayak Mahfud MD tiba-tiba ngamuk, yang lain-lain pada ngamuk lah ya Bung Alfian bisa lihat sendiri. Nah ini Bung Alfian, artinya betul yang Bung Alfian sampaikan bahwa ada yang takut dosa besarnya ketahuan oleh masyarakat. Nah untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, ujungnya tetaplah Bung Alfian, masyarakat ini yang tetap hidupnya tetap sengsara, tidak sejahtera, terus harga-harga naik dan macam-macam lah Bung Alfian. Jadi apa pesan Bung Alfian kepada masyarakat bahwa kita juga jangan apatis kepada politik, karena khawatir juga Bung Alfian nanti menjelang pencoblosan kita dialihkan malah jadi nggak nyoblos atau nama kita tidak terdaftar. Nah ini kan sering kejadian yang akhirnya menguntungkan orang-orang jahat itu Bung Alfian. Ya, yang perlu diketahui buat pemirsa, mereka sudah punya asumsi bahwa seolah masyarakat tidak akan reaksi. Nah, jadi yang pertama, mari naikkan nyali perjuangan. Dulu orang tua kita mengajarkan berani karena benar, maju tak gentar membela yang benar, dan Bandung lautan api. Ayo Bung, kita rebut kembali negeri ini. Butuh para patriot di seluruh lini, di bawah, di atas, di tengah, di kampung, di desa, di seluruh pulau. Mari tumbuhkan jiwa patriotik, berjihad fisabilillah untuk menjaga NKRI dari penjajahan, dari bentuk-bentuk kekurang
kepatutan dalam pengelolaan. Yang jelas buat kita masyarakat, kalau mereka menganggap tidak akan ada reaksi, mari kita panaskan jihad kita untuk menjaga Indonesia tanpa bintang David dan bintang merah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.